Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok H, Manajemen Risiko B, akan mempresentasikan yakni teknik pengendalian manajemen risiko. Anggota kelompok kami diantaranya yang pertama yakni Dias Aurelia F dengan NIM 204-23006, lalu saya sendiri Hilma Mumtazah NIM 204-23143, lalu teman saya Nurizki Wahyudiani NIM 204-23167, lalu Ratna Tiara NIM 204-23175, lalu yang terakhir Mas Rizky Alifianto NIM 19423-024. Nah, yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yang pertama yakni penghindaran risiko, yang kedua risk transfer atau pengalihan, lalu yang ketiga adalah keputusan memilih alternatif lain, lalu yang keempat adalah pengendalian risiko, dan yang terakhir adalah pendanaan risiko. Langsung saja memasuki topik yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Nah, yang pertama adalah penghindaran risiko atau risk avoidance, yakni menghindari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan risiko tersebut, atau alternatif penghindaran risiko pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Contohnya seperti orang tua yang ingin menghindari anak balitanya tenggelam di kolam renang belakang rumah dengan cara membeli rumah tanpa kolam renang. Jadi orang tua tersebut takut jika anaknya itu tanpa pengawasan lalu memasuki kolam renang yang belum bisa mereka atasi, maka orang tua tersebut membeli rumah yang tanpa ada kolam renang. Lalu contoh lainnya itu seperti risiko melanggar peraturan pengelolaan bank yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang terkait dengan pengelolaan bank, atau risiko adanya penuntutan atau komplain dari konsumen terhadap produk bank yang dihasilkan dapat dihindari dengan mencantumkan spesifikasi produk perbankan yang jelas kepada nasabah. Namun, untuk risiko murni atau pure risk, dengan kemungkinan terjadinya rendah serta sukar diprediksi, teknik penghindaran tidak dapat digunakan. Nah, dalam kasus tersebut, bank secara sengaja melakukan aktivitas bisnis perbankan untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan bisnis tersebut, bank menghadapi risiko yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Karena itu, risiko semacam itu tidak bisa dihindari. Lalu poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Risk transfer adalah memindahkan risiko kepada pihak lain dengan menggunakan kontrak asuransi. Misalnya konsep asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan lain-lainnya. Next. Nah, adapun tahap penilaian risiko meliputi identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi hal-hal atau kejadian yang mungkin akan terjadi dan mempengaruhi tujuan. Yang kedua adalah memahami kebutuhan atau mempertimbangkan risiko, menganalisis dampak dari risiko tersebut atau evaluasi risiko. Kemudian menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut atau melakukan alokasi risiko agar lebih teliti dan optimal dalam mengatasi risiko. Setelah risiko telah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penanganan terhadap risiko untuk memperkecil kemungkinan kegagalan dengan cara menahan risiko, mengurangi risiko, mengalihkan risiko atau risk transfer, dan menghindari risiko. Alternatif risk transfer. Yang pertama, adanya sebuah produk yang dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen. Yang kedua, cakupan waktu dalam penutupan risiko berada dalam periode yang panjang. Yang ketiga, penyebaran risiko dalam portofolio risiko selama waktu penutupan panjang. Yang keempat, peluang risiko untuk dialihkan ke dalam badan-badan yang bukan berhubungan dengan asuransi sekarang menjadi lebih terbuka. Jadi risk transfer di sini adalah salah satu dari tindak penanganan risiko itu sendiri. Terima kasih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rara. Keputusan memilih alternatif lainnya. Pengambilan keputusan merupakan